Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ussalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dirindukan kehadirannya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta kaum muslimin. Bulan Ramadan bulannya sedekah, bulan Ramadan bulannya qiyamul lail, bulan Ramadan bulannya i'tikaf. Dari sekian banyak amalan yang lebih utama dilakukan di bulan Ramadan, sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama, as-sadaqah. Kita memiliki kepedulian sosial atau kepekaan sosial. Ketika kita melihat saudara-saudara kita mendapatkan berbagai macam kesulitan, maka kita harus berusaha hadir di tengah-tengah mereka untuk membantunya meringankan sedikit kesulitan yang mereka alami, sehingga mereka tidak terlalu terbebani dengan kesulitan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadana." Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Yang kedua, qiyamul lail. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bangun malam di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar iman dan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhyi layali Ramadhana. Bahwasanya Rasulullah SAW selalu menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Beliau hidupkan dengan tilawah, dengan sholat malam dan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Wa idza kana al-ashrul awakhir aiqadha ahlahu. Tatkala beliau sampai di 10 yang terakhir bulan Ramadan, beliau selalu membangunkan keluarganya. Wa kullu saghirin wa kabirin yutikus salat. Bahkan Rasulullah membangunkan seluruh anaknya, baik yang masih kecil atau bahkan yang sudah menginjak dewasa, yang sekiranya mereka mampu melakukan sholat di malam hari. Yang ketiga, kita mampu melaksanakan satu sarana dari sekian sarana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sarana ini kita mampu mengoleksi kembali amalan-amalan yang lain. Siapa itu? Atau apa itu? Wal i'tikaf. Dia adalah i'tikaf. I'tikaf secara bahasa tinggal atau diam, bisa berdiri, bahkan bisa berbaring atau tidur sesuai dengan kemampuan fisiknya masing-masing. Dengan i'tikaf kita mampu mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Dengan i'tikaf kita mampu berlama-lama sholat malam. Dengan i'tikaf kita akan sering bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah wa huwa mulazimatul masjidi lil ibadati taqarruban ilallah azza wa jalla, yakni tinggal di masjid untuk beribadah kepadanya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad taqafa sallallahu alaihi wasallam wa lam yajal ya'taqul ashral awakhir min ramadhana. Sungguh Rasulullah selalu melakukan i'tikaf, bahkan beliau tidak pernah putus melakukan i'tikaf, terutama di 10 yang terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya, hatta tawafahullahu ta'ala. Sungguh luar biasa, sekelas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dijaga di masa melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, beliau mampu istimroriyah, berkesinambungan melakukan i'tikaf di 10 yang terakhir bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita yang belum mendapatkan jaminan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala? Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW selalu menjadikan masjid sebagai markas besarnya, sebagai sentral kegiatannya. Di masjid Rasulullah melakukan aktivitas da'awi, aktivitas dakwah sebagai sentral kegiatan membangun peradaban dunia, sehingga dari masjid lahir generasi Rabbani, generasi yang berkualitas sekelas Abu Bakar Siddiq, sekelas Umar bin Khattab, dan generasi-generasi yang lainnya. Beliau bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqiyyin."
Masjid adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa. Wa taqabbalallahu liman kana al-masjidu baitah. Allah akan menjamin kebutuhannya orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, masjid sebagai markas besarnya. Di masjid dia bisa silaturahmi, di masjid dia bisa tilawah, di masjid dia bisa sholat berjamaah, dan bisa menjalankan aktivitas-aktivitas yang lain. Akan Allah cukupkan kebutuhan duniawinya, akan Allah cukupkan kebutuhan ukhrawinya. Tentu yang paling akhir dia akan mendapatkan ajrun azimun, pahala yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa ajrun azimun huwal jannah. Apa yang dimaksud dengan pahala yang besar? Dialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang luar biasa buat kita, sehingga kita mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.